Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati iman fillah rahimakumullah, saudara dan saudari yang senantiasa berharap pada ridha dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kemampuan olehnya untuk memaksimalkan kebaikan yang ada pada diri-diri kita melalui kajian Hasanah Hadis kita Bulughul Maram. Malam ini suasananya memang sudah setengah Ramadan ya. Bahkan di Padang Naksabandia sudah tarawih. Karena hari ini sudah puasa. Mereka kemarin malam sudah melaksanakan ritual tarawih. Wallahu a'lam bishawab ya. Kaidah apa yang dipakai ya. Karena kalau berdasarkan catatan hisab, semuanya sepakat. Mau NU, Muhammadiyah, mau Persatuan Islam maupun yang lainnya, ijtima itu di hari Kamis. Hanya perbedaannya adalah menetapkan kaidah puasa ini apakah sudah ada hilal atau hilal halus terlihat. Karena berdasarkan catatan hisab, semuanya juga sepakat bahwa hilal sudah ada, tetapi masih di bawah 2 derajat. Kalau di bawah 2 derajat, tidak mungkin terlihat dengan alat apapun. Itu sebabnya ketika Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena sudah terlihat ru'yat, maka sebagian berpatokan harus di atas 2 derajat. Sementara yang berpatokan pada adanya hilal sekalipun di bawah 2 derajat tetap mengukuhkan puasa. Namun karena ini adalah kaidah manusia, dua-duanya bisa dibenarkan, bisa disalahkan dalam konteks terkadang begini, catatan hisab mestinya sudah terlihat tetapi nggak kelihatan. Catatan hisab mestinya belum kelihatan, ternyata sudah kelihatan. Jadi margin errornya itu ada di 1%-an lah begitu ya. Inilah yang menjadi hari ini sampai hari ini ketidaksepakatan yang kemudian menimbulkan perbedaan. Namun dua-duanya karena ijtihadnya berdasarkan dalil masih bisa dibenarkan. Karena kalaupun salah tetap masih berpahala. Yang ngaco itu kalau kita nggak tahu apa-apa netepin sendiri. Ya. Pokoknya suka saya puasa besok mulai. Nah, makanya tadi kaidah apa yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Padang misalkan, ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara ya dan saudari, kita malam hari ini akan melanjutkan masih pembahasan tentang zakat ya. Hadisnya hadis nomor 633. Silahkan yang membawa catatan dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aliyin anna al-Abbas sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili sadaqatihi qabla an tahilla farakhasa lahu fi dzalika. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakim. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
menurutnya ya, atau bahwasanya sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, berarti ini pamannya ya, karena Abbas ini masih saudara sama bapaknya Ali, yaitu Abu Thalib radhiyallahu anhu, meminta ya, bahwasanya sahabat Abbas bin Abdul Muttalib meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempercepat, dita'jili, mempercepat zakatnya atau pembayaran zakatnya, qabla an tahilla, sebelum masa 1 tahun kepemilikan. Farakhasa, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan lahu kepadanya fi dzalika, di masalah percepatan pembayaran zakat sebelum 1 tahun kepemilikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Jika kita merujuk kepada keterangannya, ya, maka di dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis ini ada di nomor 614, juz yang ketiga, halaman 96, dalam bab mensegerakan zakat. Sedangkan Imam Al-Hakim menuliskan hadis ini di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, sebuah kitab yang disandarkan kesahihannya kepada Imam Bukhari dan Muslim. Nomornya 5440, ada di juz yang ke-12 halaman 361. Babnya sama, yaitu bersegera dalam mengeluarkan zakat. Kalau dilihat dari dua keterangan atau dua rujukan ini, saudara, maka setidaknya hadis ini adalah sahih ya, menurut standar Imam Al-Hakim. Dan yang menjadi keterangan penguatnya juga ditemukan di dalam beberapa kitab hadis yang lain. Seperti ditemukan juga hadis ini di dalam kitabnya Imam Abu Dawud, yaitu As-Sunan, Sunan Abu Dawud, nomor 1383. Hadis ini juga terdapat di dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1785. Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad dan Ad-Darimi, serta yang terakhir ada di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah nomor 2141. Nah, saudara dan saudari, ini tinjauan hadis atau tinjauan periwayat hadis atas hadis nomor 633 ini, yang menunjukkan akan kekuatan ya, kesahihan atau validitas hadis ini untuk menjadi sebuah rujukan. Bahkan kalau di dalam catatan Ibnu Khuzaimah ada beberapa penjelasan yang berkaitan dengan masalah peristiwa kenapa sahabat Abbas bin Abdul Muttalib ini meminta disegerakannya pembayaran zakatnya. Karena ada sebuah keterangan, beliau memiliki sebuah kebutuhan yang menjadikan sebab membutuhkan adanya zakat atau dana tambahan begitu, sehingga mengajukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa ditunaikan zakat yang menjadi bagiannya. Nah, saudara dan saudari, kalau kita melihat hadis ini, yang pertama,
tinjauan pertama, hadis ini secara literal atau zahir bertentangan dengan hadis Bulughul Maram nomor 629 sebelumnya. Kalau kita membaca hadis nomor 629 sebelumnya, yang juga datang dari riwayat Imam Tirmidzi, itu kan ditemukan bahwa zakat tidak boleh dikeluarkan sebelum masa satu haul. Tetapi di sini ada rukhsah. Ya. Jadi secara literal, ya, secara tekstual atau secara zahiriyah, matan hadis ini bertentangan dengan hadis sebelumnya, tepatnya hadis nomor 629 riwayat At-Tirmidzi di dalam kitab Bulughul Maram ini. Nah, kedua, karena secara zahiriyah saudara berbeda, maka di kalangan ulama terdahulu atau salafus salih, ulama-ulama generasi awal, khususnya pasca para tabi'in, ya, juga berbeda pendapat tentang hukum mensegerakan zakat. Yang menolak adanya keterangan ini atau menolak untuk mensegerakan zakat, di antaranya adalah ulama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sedangkan yang termasuk mendukung, ya, adanya pembolehan mensegerakan zakat sebelum masa 1 tahun adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah, ya, menguatkan atau membuat alasan penguatan, di mana yang menjadi rujukan beliau adalah adanya keterangan-keterangan, ini menurut Imam Syafi'i, dan keterangan ini dijelaskan di dalam kitab Subulus Salam, juz ketiga halaman 219. Jadi menurut Imam Syafi'i alasannya adalah adanya riwayat yang menguatkan, yang disandarkan atas Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, dan beberapa riwayat Ashabus Sunan. Ashabus Sunan itu berarti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, ya, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan An-Nasa'i. Biasanya disebut kalau Ashabus Sunan ini 4 orang. Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Sekalipun sebenarnya kalau kita merujuk kepada literatur hadis-hadis yang disebut atau ulama hadis yang memiliki kitab As-Sunan tidak hanya 4 orang. Tapi ada Ad-Darimi, ya. Ada Ad-Daruqutni, itu Sunan Daruqutni, ya, juga disebutkan seperti itu. Tetapi memang yang masyhur di kalangan pencatat hadis kalau disebut Ashabus Sunan adalah 4 orang yang tadi, yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, inilah saudara yang menjadi alasan kenapa Imam Syafi'i mendukung keterangan pembolehan mensegerakan zakat sebelum 1 haul atau 1 tahun kepemilikan. Sekalipun memang di dalam komentarnya tentang hadis-hadis itu, Imam Syafi'i di dalam kitab Subulus Salam mengatakan, wala adri asbata amla. Sebenarnya saya pun tidak tahu persis apakah hadis-hadis yang menguatkan itu adalah hadisnya kuat atau tidak. Tetapi memang ada riwayat, ada keterangan yang menyebutkan riwayat itu telah disampaikan oleh ulama-ulama hadis sebelumnya. Itulah sebabnya dengan husnuzon, kalau banyak riwayat dikenali di kalangan para ahli hadis, setidak-tidaknya hadis itu dikenal, begitu. Atau kalaupun kurang kuat, maka bisa jadi satu dengan yang lainnya saling menguatkan.
yang menjadi sebab naiknya status dari hadis lemah menjadi hadis hasan. Artinya kalau hasan maka itu bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan. Nah, saudara dan saudari, ini tanggapan ulama tentang hadis ini. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara, dengan adanya perbedaan pendapat tentang ketentuan mendahulukan sebelum 1 tahun kepemilikan, ya, mendahulukan zakat, sebenarnya ini merupakan sebuah keleluasaan bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena jika ada satu kondisi yang memungkinkan dikhawatiri menimpa si pemilik harta, maka daripada nanti bingung dikeluarkan dahulu. Ya. Ini biasanya seringkali dilakukan pada bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau yang namanya zakat mal itu tidak Ramadan ke Ramadan. Kenapa? Karena kalau hitungannya 1 haul, maka yang menjadi starting, ya, awal pencatatan adalah tahun berapa atau bulan apa awal adanya kepemilikan itu. Contoh, pas jatuh tanggal 5 atau katakan sekarang bulan Juli, ya. Tanggal 20 Juli saya punya harta mencapai nisab di 20 Juli ini. Itu berarti hitungannya dari 20 Juli tahun 2011 sampai Juli 20 Juli 2012 itu harta sudah dimiliki selama 1 tahun. Tetapi misalkan pada tanggal 20 Juli saya punya harta sebesar nisab, maka itu belum wajib keluar zakat, karena wajib keluar zakatnya adalah nanti di tanggal 20 Juli 2013. Namun karena khawatir, ya saya pengen mencari barokah saja, pas lebaran, nanti Ramadan kan hitungannya dari 20. Jadi baru 1 bulan kepemilikan, ya udah sekalian saja saya keluarkan zakat mal saya. Padahal baru 1 bulan, kan begitu. Nah, kenapa dilakukan ini? Alasannya memudahkan hitungan. Kenapa? Ya kalau Ramadan ke Ramadan kan semangatnya juga lagi semangat, kan begitu. Lagi memiliki semangat untuk berbagi, maka ya udah hitungannya Ramadan. Nah, ini saudara, ini keleluasaan. Walaupun sebenarnya seperti yang dikatakan Imam atau ulama Sufyan Ats-Tsauri, ya, generasi tabi'ut tabi'in begitu, semestinya nggak boleh karena haulnya adalah nanti di 20 Juli 2013, karena kita baru punya nisab itu adalah di 2012, maka 1 tahunnya 2013. Jadi sama halnya dengan emas, saudara. 85 gram atau kemarin catatannya sampai sekian gram katakanlah sudah dimiliki. Tapi kalau kebetulan alhamdulillah dapat THR atau dapat bonus lebaran, lalu kita beli emas langsung 100 gram. Ya. Apakah sudah wajib zakat? Tidak, belum wajib zakat. Namun sebagai tahadus bin nikmah, bentuk representasi atas syukurnya, alhamdulillah saya dapat rezeki 100 gram emas, udah langsung dikeluarkan juga, ya tidak masalah itu. Karena ini kaidahnya seperti halnya ada yang mengkiaskan dengan kayak sholat, saudara. Walaupun memang ada yang mendiskusikan nggak bisa sholat sebelum waktunya, terkecuali kalau safar, kan begitu. Namanya ada jama' apa? Takdim, kan namanya mendahulukan atau mensegerakan sholat di luar waktunya. Boleh kalau ada alasan, ya, alasan pembenar yang kemudian menjadikan dilarang menjadi boleh. Ini yang disebut dengan rukhsah. Sama dengan zakat.
Kalau merasa keinginan keberkahannya lebih besar, sedangkan sudah ada satu nisab, walaupun belum satu haul, dikeluarkan juga dibolehkan. Nah, ini perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan ulama, yang kemudian poin ketiga tadi membuahkan keringanan, keleluasaan bagi si pemilik harta. Tetapi dengan catatan, yang disebutkan di sini misalkan para ulama mensepakati ya. Walakinnahu makhsusun jawazuhu bil malik wala yasikhu minal mutasarrifi bil wisayati wal wilayah. Tetapi yang boleh atau yang dibenarkan, ulama-ulama membolehkan pensegeraan zakat itu bisa dilakukan dengan catatan yang mensegerakannya adalah si pemiliknya langsung. Bukan orang yang diberikan amanat. Bukan orang yang diberikan wasiat. Jadi nggak boleh diserahkan ke orang lain. Misalkan pemilik hartanya Fulan. Ya, si Fulan langsung. Nih, saya mensegerakan. Jadi nggak bisa berdasarkan kekuasaan, ya saya kuasakan. Jadi misalkan karena saya memegang kekuasaan mengelola hartanya si anak yatim, begitu. Seperti diskusi yang sebelumnya kan, anak yatim kan ada yang mengharuskan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu misalkan mengeluarkan zakat mal dari kekayaan si yatim yang dikelola atau dipercayakan kepada sahabat Ali, begitu. Asumsinya karena sudah sampai nisab dan haul. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak boleh mengeluarkan zakat yang disegerakan jika posisinya hanyalah pengelola. Walaupun dia juga pemilik kekuasaan, karena kan dia menjadi khalifah. Jadi jangan mentang-mentang ya semua kan aksesnya ada saya, otoritasnya. Terserah saya, nggak boleh. Karena itu bukan miliknya. Tapi kalau itu miliknya dia sendiri, dipersilahkan. Nah, ini yang menjadi catatan para ulama-ulama sebelumnya, para fuqaha sebelumnya tentang pembolehan mensegerakan pengeluaran zakat mal. Ya. Dan ini merupakan keleluasaan bagi kita, saudara. Dan juga keleluasaan bagi para amilin. Itu sebabnya kalau kita zakat fitrah, kan zakat fitrah kan sebenarnya dikeluarkan setelah berpuasa selesai. Zakat fitrah kaidahnya dikeluarkan setelah puasa selesai baru dikeluarkan. Tapi faktanya zakat fitrah didahulukan, diakhirkan. Didahulukan kan, ada misalkan pertengahan bulan Ramadan, sudah tanggal 15, sudah ada bentuk panitia zakat fitrah, ya kan? Nah, kalau menggunakan dalil mesti setelah puasa selesai, terjadi penumpukan, malam lebaran, baru orang nyerahin, baginya kapan? Nah, kan begitu. Ini akan menjadi masyaqqah. Bahkan bisa menjadi darurat. Kenapa disebut darurat? Karena bisa menjadi membahayakan kalau ternyata akumulasi simpanan fitrah, zakat fitrah yang diserahkan pada malam itu tidak terbagikan sebelum Idul Fitri, maka kan menjadi sedekah biasa. Maka menjadi tidak bernilai. Kalau tidak bernilai, berarti puasanya gantung. Karena sedekahul fitri, zakat fitrah itu punya fungsi dua. Yang pertama, mensucikan si nyawa, khususnya yang berpuasa, dan orang-orang yang ada dalam kepenguasaan si berpuasa, seperti anak kecil, itu kan, bapaknya memfitrahi begitu. Nah, kalau dikeluarkan, dibagikannya adalah setelah sholat Id, maka kan menjadi sedekah biasa. Itu yang disebut mudharat. Itu sebabnya kemudian pada bulan Ramadan pun biasanya zakat fitrah sudah dikeluarkan di pertengahan.
Lalu bagaimana kalau permulaan? Boleh nggak? Sebenarnya boleh juga. Misalkan begini ya, saya nanti pulang kampung, kan begitu? Nanti di sana kan daripada hitung-hitungan, Pak. Orang tua kalau ada orang tua di kampung, oh anak saya sudah kerja ini, sudah dewasa, nggak perlu di zakat fitrahi. Nggak taunya si anak berpikiran di zakat fitrahi sama orang tua. Ini kejadian, saudara. Ya. Ada kejadian seperti pertanyaan kemarin waktu kajian di Darut Tauhid ada, Ustaz bagaimana? Ya, saya dulu saya yakin sudah di zakat fitrahi sama orang tua saya. Ternyata begitu saya tanya pulang sudah lebaran, mah di zakatin nggak? Belum. Wah, gimana? Itu terjadi 2 tahun berturut-turut. Saya bilang ente sih kebangetan sudah punya duit masih ngarepin orang tua. Orang makasih mah nih buat zakat fitrah tambahan. Ini mah malah masih ditungguin begitu. Ya udah. Karena sudah terlewat ente istighfar, sodakokan senilai atau dilebihkan, silakan aja. Udah insya Allah jangan diulang lagi aja. Karena sekarang sudah tahu. Ya, nah ini kejadian seperti itu saudara dan saudari ya. Makanya kalau Anda ya, kalau memang proyeksinya nanti lebaran pulang ya, pastikan konfirmasi. Kalau memang mau zakat fitrah di rumah, ya di rumah. Dan memang sebaiknya sebenarnya zakat fitrah itu dikeluarkan di tempat masing-masing. Ya, kenapa? Karena itu untuk mengcover kebutuhan orang-orang yang kekurangan yang ada tinggal di sekitar kita. Beda ya, dengan zakat mal ya. Zakat mal itu kan kalau dilihat dari asnafnya banyak, ada 8. Tapi kalau zakat fitrah itu asnafnya golongannya cuma fakir dan miskin. Jadi amil nggak ada zakat fitrah. Jadi jangan, zakat fitrah, ini amil dapat bagian. Mana ada amil zakat fitrah? Nggak ada. Tapi memang faktanya di RT RW masih ada yang begitu. Amil masih ngambil zakat fitrah. Ya. Bahkan bukan amil, RT kebagian. RT masih ngambil itu. Nah ini salah satu kekeliruan saudara ya, yang terjadi di masyarakat kita. Dan memang itu sudah bertahun-tahun terjadi. Karena dianggap zakat fitrah itu sama dengan zakat mal. Padahal beda. Karena fungsi zakat fitrah itu hanya 2. Yang pertama tadi adalah tukhrotan lis-shaimi, sebagai pensuci ya, bagi orang yang berpuasa. Dan kedua, tu'matan, sebagai bahan makanan untuk orang-orang yang miskin yang tinggal di sekeliling si orang yang berpuasa ini. Nah, kalaupun mau ada alokasi untuk si amil, maka biasanya dari sodako. Makanya biasanya kalau kita zakat fitrah ditambahin sedakohnya ya, buat para amilinnya yang nungguin ya. Jangan sampai nanti begini, amilinnya karena merasa dia punya hak mendapatkan zakat fitrah, dia nggak ngeluarin zakat fitrah. Bapak zakat fitrah nggak, saya kan amil. Loh, Bapak gimana? Bapak bukan amil. Itu sebenarnya tugasnya kalau kita baca di sebelumnya kan tugas yang yang didelegasikan dari kenegaraan, merupakan institusi negara sebenarnya. Kalau di kita memang lembaga-lembaga ya. Nah, saudara dan saudari, ini keterangan tentang hadis nomor 633. Jadi hadis 633 ini kemudian mendudukkan hukum mensegerakan zakat mal sebelum waktu 1 tahun kepemilikan dengan hukum rukhsah, dibolehkan. Artinya kalau namanya rukhsah ada masyakoh, ada kondisi yang menjadikan dia harus mensegerakan, seperti kejadian yang menimpa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, atau sahabat Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Hadis nomor 633. Kita lanjut ke hadis nomor 634. 1 menit lagi. Ya. Nah, saudara dan saudari kita baca dulu ya. Wa an Jabirin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa fima duna khamsi awrakin minal waraqi shadaqatun. Tidak ada kewajiban ya zakat pada kepemilikan yang kurang dari 5 warak, atau dalam hadis lain 5 uqiyah. Ini berarti kewajiban zakat perak ya, karena warak, aurak itu makna asalnya adalah uang yang selain emas ya. Warak itu maknanya bisa uang kertas ya, bisa juga uang selain emas, yang kemudian dalam bahasa Arab dikenal dengan nukud. Nukud ya, nukud atau biasa disebut dengan fulus ya. Hidup tanpa fulus mampus, kata orang bilang ya. Enggak ada fulus mampus, sama kayak bilang have money good boy, no money goodbye. Punya duit good boy, no money goodbye ya. Itu peribahasanya para istri biasanya. Have money good boy, no money goodbye ya. Nah itu saudara ya. Ya. Adamul fulus mampus, kata orang Arab. Tapi ini Arab Amiyah ya, nggak punya duit mampus. Nah, itu Arab jahiliyah itu saudara ya. Nah ini berkembang. Saya lanjutkan jadi waraq. Walaisa fima duna khamsin laudid minal ibli sadaqatun. Dan tidak ada pada binatang unta yang kurang dari 5 sedekah. Jadi tidak ada zakat pada binatang unta yang kurang dari 5. Walaisa fi maduna khamsati ausukin minan tamri sedekatun. Dan tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasak. 5 wasak itu kalau dilihat dari terjemahan sekitar 1050 liter ya. Itu hitungannya. Hadis ini rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, saudara dan saudari, kalau dilihat dari keterangan hadis ini ya. Hadis ini juga sama, yang pertama ini disandarkan kepada kitab Sahih Muslim ya. Nomor 1629 juz 5 halaman 116. Ini hadis ini rujukannya kepada kitab Sahih Muslim. Di samping itu pun saudara, berdasarkan catatan-catatan hadis, riwayat yang berkaitan dengan masalah ini tidak hanya datang dari sahabat Jabir bin Abdullah, tetapi juga datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang nama asalnya Sa'ad bin Malik bin Sinan ya. Ini keterangan-keterangan tentang masalah zakat yang disebutkan di hadis ini. Ya, baik, kita lanjutkan nanti penjelasan kandungan maknanya setelah salat Isya berjamaah. Walaupun minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Tentang hadis nomor 634 ya. Pembahasan yang pertama, hadis ini merupakan penegasan ya, sekaligus penguat atas keterangan sebelumnya tentang nisab ya. Khususnya 2 keterangan berkaitan dengan masalah perak dan onta. Sedangkan yang baru di dalam penjelasan ini adalah yang berkaitan dengan masalah tamrin. Ya, tamrin di sini artinya adalah kurma yang merupakan bagian dari tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk menjelaskan tentang masalah tumbuh-tumbuhan ini, kita bisa baca hadis berikutnya nomor 635 ya. Walahu min hadisi Abi Sa'idin radhiyallahu anhu laisa fima duna khamsati ausukin min tamrin wala habbin sadaqah.
Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada atau tidak wajib dizakati kurma dan biji-bijian yang kurang dari 5 wasak. 5 wasak itu tadi sudah disebutkan sekitar 1050 liter jatuhnya. Nah, saudara dan saudari, untuk penjelasan tentang tumbuh-tumbuhan ini, Al-Quran menyebutkan bahwa zakat yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan adalah bentuk syukur. Ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Yasin, ya, surat ke-36 dari ayat 33 sampai 35. Nah, di ayat 33 sampai 35 Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan adalah tanda bagi mereka, tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah tanah yang mati, kami hidupkannya, lalu kami keluarkan dari tanah yang mati biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan, maka darinya mereka makan. Wa ja'alna fiha, dan kami jadikan di dalam tanah yang mati itu, atau dari tanah yang mati itu, jannatin min nakhilin wa anabin, yaitu kebun-kebun kurma dan anggur, wa fajarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan daripadanya mata air. Liyaqulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun, agar mereka bisa makan dengan baik dari buahnya dan apa yang dilakukan dengan tangan-tangan mereka, apakah mereka tidak bersyukur. Nah, kalimat afala yashkurun, saudara, salah satu bentuk tafsirannya adalah menzakati atau mengeluarkan zakat dari tumbuh-tumbuhan, dan khususnya adalah tumbuh-tumbuhan yang dimaksud yang dikategorikan bahan pangan, karena kalimatnya ya'kulun, yang mereka biasa makan, ya. Nah, kurma ini merupakan salah satu makanan pokoknya orang Arab, ya. Di samping ada juga keterangan lain, ada sebuah hadis, kalau orang memiliki kurma di rumahnya maka dia tidak akan kelaparan. Itu maksudnya bahwa kalau orang memiliki tanaman atau buah kurma, itu bukan berarti dia tidak akan tidak akan tertimpa kelaparan. Itu tidak. Itu menunjukkan adanya kelebihan, ya. Karena di samping kurma, makanan pokok orang Arab adalah makanan lain seperti gandum yang kemudian menjadi roti atau kue, ya, atau istilahnya lebih tepat roti-rotian, ya. Nah, saudara dan saudari ikhwan fillah rahimakumullah, itu sebabnya hadis ini oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam dijadikan dalil annahu la zakata fima lam yablugh hadhil maqadir, adalah tidak ada kewajiban zakat bagi apa saja yang belum sampai pada ukuran-ukurannya. Ukuran-ukuran yang dimaksud di hadis ini adalah nisab, baik nisab minal waraqi dari perak, wal ibili binatang unta, was samari tumbuh-tumbuhan, wat tamri, dan juga termasuk di dalamnya adalah kurma. Dan hitungannya adalah seperti yang tadi sebutkan, kalau biji-bijian itu 5 wasak, ya. 5 wasak dijelaskan di sini adalah hitungannya, kalau diterjemahkan sederhananya adalah 1000 liter lebih, 1050 liter, ya. Tinggal dibagi 1050 liter dibagi 5 wasak, ya. Berarti per wasaknya itu sekitar lebih dari 250-an, ya. Sekitar 260-an. Nah, begitu saudara, ya. Itu asumsi, hitung-hitungan yang ada di dalam keterangan hadis ini. Dan jadi hadis ini, saudara, merupakan penegasan atas ketentuan nisab
di mana kalau belum sampai nisabnya tidak ada kewajiban zakat. Dan terakhir saudara kita baca hadis berikutnya, ya. Hadis nomor 636. Ini masih berkaitan masalahnya. Wa an Salim ibn Abdullah an abihi radhiyallahu anhuma. Dari Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah. Ini seorang tabi'in dari bapaknya. Bapaknya Salim ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti Salim ini adalah cucunya sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah bersabda, fima saqatis sama'u wal uyun, di tumbuh-tumbuhan yang disirami oleh langit wal uyun dan mata air, au kana athariyan, atau dia asari. Asari itu adalah tumbuh-tumbuhan yang langsung pengairannya dari dalam tanah. Jadi asarian itu dibiarkan apa saja, apa adanya, ya. Kalau istilah sekarang tumbuh-tumbuhan yang tak ada hujan. Itu ala usyru, kewajiban zakatnya adalah 1/10. Ya. Kemudian wapima sukiya bin nadhi. Kemudian atau adapun tumbuhan yang diari dengan menggunakan tenaga, an-nadhi, tenaga, nisful usyur, setengah dari 10 atau 1/20. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan di dalam kitab Sahih Bukhari bisa kita temukan di nomor 1388, juz yang kelima, halaman 335. Kemudian kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, wali Abi Dawud, dan di dalam riwayat Abu Dawud, ya. Maksudnya ini merujuk kepada kitab As-Sunan Abu Dawud, hadis nomor 1361. Bab zakat tanaman disebutkan, idza kana ba'lan, apabila tumbuh-tumbuhan itu ba'lan. Ba'lan itu artinya adalah menyerap air dari tanah. Atau ba'lan itu istilah lain, atau ba'al, ya. Ba'al itu artinya dibiarkan begitu saja, tumbuh dengan apa adanya, tanpa ada ikhtiar kemanusiaan. Maka al-usru, al-usru ini adalah 1/10. Wapima sukiya bisawani, adapun bagi tumbuh-tumbuhan yang disirami bisawani dengan bejana-bejana, awin nadhi, atau dengan tenaga, maka nisful usri adalah setengah dari 1/10 atau 1/20-nya. Nah, saudara dan saudari iman billah rahimakumullah, hadis ini tadi ada di dalam riwayat Bukhari, hadis nomor 1388, dan di dalam riwayat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud nomor 1361. Nah, dari keterangan ini saudara dan saudari, ada sebuah pelajaran yang amat sangat berharga, khususnya bahwa penjelasan tentang zakat. Zakat di dalam masalah tanaman tidak mengurangi atau tidak mengurangi hak yang semestinya dinikmati oleh si pemilik tanah. Maksudnya adalah kalau memang pengairannya menggunakan biaya-biaya, maka itu dikalkulasikan. Sehingga prosesnya atau proses mendapatkan tumbuh-tumbuhan dan hasilnya itu di dalam Islam diperhatikan begitu seksama. Itu sebabnya kewajiban zakatnya juga berbeda. Ini salah satu bentuk rahmannya atau rahmat Allah, atau bentuk rahmannya Allah kepada hambanya, di mana fungsi zakat, saudara dan saudari, bukan untuk memiskinkan, tetapi adalah untuk mengkayakan dan memberkahkan. Itu sebabnya asumsi atau persepsi kita tentang zakat amat sangat dipengaruhi oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah pada keterangan sebelumnya, kalau orang tidak mengeluarkan zakatnya, ya, seperti tentang kambing, maka kambing itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibangkitkan di alam kubur, di akhirat nanti, lalu disuruh untuk menggilas, ya, nginjak-nginjak si pemiliknya.
Gak kebayang kalau punya 1000 kambing, diinjak 1000 kambing, udah rusak, diinjak lagi berulang-ulang sampai Allah berkehendak. Dan Rasulullah mengatakan, ini dalam riwayat Imam Muslim, jika Allah sudah berkehendak mengampuni, sampai misalkan orang itu diinjak sama kambingnya selama 100 tahun, maka 100 tahun baru dibangkitkan. Jadi terserah dia mau kemana. Yang jelas jika diampuni atau siksaan itu menjadi pengampunannya, maka ia masih berpeluang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi prosesnya harus diinjak-injak sama kambingnya. Termasuk kalau dia punya emas, kekayaan, kan di dalam keterangan akan disetrikakan. Ya, jadi lebih berat memang. Tapi sebenarnya mau disetrika, mau diinjak kambing ya sama-sama nggak enak ya. Apalagi juga diinjaknya sama onta. Nggak kebayang kan diseruduk sama onta. Nah saudara dan saudari, ini penjelasan kita malam hari ini ya. Sampai hadis nomor 636 ya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan dan keilmuan kita sehingga kita bisa mensikapi penjelasan tentang masalah zakat. Insyaallah kita bertemu lanjutannya adalah setelah hari raya Idul Fitri ya. Insyaallah mudah-mudahan kita masih dipanjangkan kebaikan kita, usia kebaikan kita. Walaupun minkum walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Silakan, Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan pertama, ini intermezzo aja, penasaran. Ini yang hadis 632 kan ada takjilin itu, kan penyegerakan itu sama yang dipakai istilah buka puasa itu, Ustaz. Asal kata sama. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kan hadis Rasulullah yang telah datang suatu bulan yang Allah membukakan lebar-lebar surga, menutup pintu neraka, dan setan dibelenggu. Nah, setan dibelenggu ini, apakah itu makna kiasan atau sebenar-benarnya dibelenggu, Ustaz? Soalnya, kalau diperhatikan bulan Ramadan itu, kan seorang mukmin dua musuhnya itu setan dan hawa nafsunya sendiri gitu. Harusnya logikanya kalau setan dibelenggu tinggal melawan hawa nafsu, harusnya kejahatan berkurang gitu. Dan kita lebih mudah untuk berpuasa gitu, melawan hawa nafsu saja gitu. Kan kita lihat kalau agak panjang Ustaz, kita fenomena bulan Ramadan itu kan ada istilahnya, kalau saya istilah bilang lari politik Ustaz. Jadi yang tadinya nggak olahraga, kalau minggu jadi banyak olahraga gitu. Larinya mah enggak, ngobrolnya sama pacarannya panjang gitu. Kan ada sekarang di daerah jadi katanya ngabuburit padahal mah pacaran gitu kemana-mana. Lalu kalau di daerah saya juga, nggak di daerah saja sih saya lihat. Kalau terutama kalau mendekati Idul Fitri kan libur tuh, anak sekolah libur. Itu jadi tawuran jadi banyak, Ustaz. Tadinya ya habis subuh pada tawuran gitu. Harusnya kan logikanya lebih damai gitu. Dan kalau lihat di berita juga kan pembunuhan tetap aja ada gitu kan, perkosaan segala macam. Dan yang ketiga, ini mengenai hukum khutbah salat Id, Ustaz. Ini sama dihukumi dengan Jumatan atau gimana, Ustaz? Karena kan habis itu pada pulang gitu atau pada ngobrol kemana-mana gitu, sama nggak sama Jumatan hukumnya? Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat Pak Ustadz, yang Pak Ustadz di hadis ini kan kita kayaknya sekarang ini Aziz itu banyak yang memakai dalil zakat profesi. Nah, kebetulan kita sebagai masyarakat biasa ya gimana mau ininya menolak hadis itu gitu loh. Soalnya lembaga-lembaga semuanya mengamalkan zakat profesi seperti itu. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang dari minggu lalu tertinggal, Ustaz, dari sahabat Dewi yang menanyakan apa tanda-tandanya kalau puasa kita itu diterima, Ustaz, oleh Allah. Ya. Ya, sementara itu dulu. Ahwat tidak ada yang kirim surat? Ya udah. Ya, silakan dijawab dulu, Ustaz.
Ya, terima kasih saudara dan saudari. Saya akan mulai dari pertanyaan yang terakhir. Karena itu pertanyaan kemarin. Saya ingin menegaskan begini. Puasa adalah salah satu ibadah yang bisa mengantarkan orang kepada ketakwaan. Itu kan kaidahnya la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183 kan. Telah diwajibkan puasa kepada kalian sebagaimana diwajibkan pada orang sebelummu agar kalian menjadi bertakwa. Di dalam Al-Qur'an la'allakum tattaqun itu kan tidak hanya puasa. Itu sebabnya istinbat atau konklusi dari ayat itu yang pertama, pemahamannya adalah puasa salah satu jalan menuju takwa. Nah, kalau kita ditanya, apa cirinya orang yang puasanya diterima? Cirinya adalah tingkat ketakwaannya naik. Gitu. Lalu, apa tanda ketakwaan bahwa puasanya diterima? Kemarin sudah dibahas. Allah menjamin jika orang bertakwa kan dengan beberapa jaminan. Yang pertama adalah solusi, ya kan? Ya ja'allahu makhraja. Artinya, kalau orang itu berpuasa semakin lega cara berpikirnya, tidak semakin sempit, itu adalah isyarat dia ada tanda ketakwaan. Tapi kalau orang berpuasa hasilnya berpikirnya sempit, kemudian setiap masalah nggak pernah dapat solusi, ini berarti belum dapat tanda-tandanya, begitu. Apalagi misalkan dalam urusan-urusan ibadah malah semakin berkurang. Karena itu parameter yang sederhana yang suka disampaikan oleh para penceramah, orang bertakwa, puasanya diterima adalah dilihat sesudah Ramadan, kan begitu. Apakah ibadahnya makin baik atau makin buruk? Kalau menggunakan ukuran itu, maka ini ukuran yang general. Karena kalau ditanya apa tanda orang haji mabrur, ya ulang sesudahnya tambah baik, kan begitu. Tetapi secara spesifik sebenarnya Allah sudah menegaskan dari beberapa keterangan yang kemarin kita bahas di surat At-Talaq surat 65 dari ayat 2 sampai 5 di ujung-ujung ayat begitu. Jadi tanda orang puasanya diterima yang jelas yang pertama tingkat ketakwaannya semakin baik. Kebaikan itu bisa diukur adalah dari tingkat kemudahan cara berpikir, kelapangannya, dan bisa jadi cara rezekinya. Karena itu sebenarnya begini saudara, hakul yakin, kita harus meyakini bahwa semakin orang itu baik kepada Allah, rezekinya semakin baik. Idealnya adalah semakin tahun, semakin ke depan, pasti ada tambahan-tambahan kebaikan. Mungkin tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, ya, kita jangankan punya motor begitu, tapi alhamdulillah ada tambahan motor misalkan. Itu yang real, yang kelihatan. Walaupun bukan hanya itu, tetapi yang jelas, kalau tahun kemarin kita sakit-sakitan melulu, tahun ini tidak semakin sakit-sakitan. Jadi yang jelas memang ada parameter sederhana yang bisa dijadikan ukuran-ukuran. Jadi kembali kepada pertanyaan saudari Dewi, tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah yang paling mudah adalah semakin baiknya tingkat ketakwaan kita yang ditandai dengan beberapa hal seperti cara berpikir kita dan rezeki kita juga semakin dimudahkan. Artinya, kalau rezeki kan juga tidak berarti tentang duit ya saudara ya, tapi juga ada sisi-sisi keberkahan. Semakin barokah lah begitu, itu lebih mudahnya. Dan kemudian, ini kembali ke pertanyaan pertama, ta'jil betul, mensegerakan. Ta'jil itu dari kata ajala. Sebenarnya tidak ada kalimat khusus tentang ta'jil dalam puasa. Cuman Rasulullah pernah mengatakan, umatku senantiasa ada dalam kebaikan jika satu, mengakhirkan sahur dan mensegerakan berbuka. Nah, kalimat ajalal fitrah itulah yang kemudian ditulis dengan ta'jil ya. Ta'jil itu pakai jim ya, bukan pakai zai. Karena kalau arti zai itu artinya menyendiri.
Ta'jil dari kata ajala. Kalau takzil, ain ini dari kata uzlah, menyendiri, mengasingkan. Jadi takjil bukan takzil. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, memang kalau dilihat dari hadisnya bahwa setan itu dibelenggu begitu ya, maka tentu harus dipahami saudara, setan itu kan ada dua. Dalam surat An-Nas kan minal jinnati wan nas. Setan yang gaib dibelenggu, tapi setan yang manusianya kan enggak. Jadi kalau kenapa terjadi kemungkarannya panjang? Karena setan-setan itunya, manusianya. Kan Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadis riwayat At-Tirmidzi atau An-Nasa'i, saya agak lupa riwayatnya, tapi Rasulullah mengatakan al-mu'minu, seorang beriman itu baina khamsu syada'id, antara 5 goncangan. Goncangan pertama atau benturan ya. Benturan pertama adalah dari orang kafir yang memusuhinya. Yang kedua dari orang mukmin yang mendengkinya. Lihat. Sesama muslim. Ketiga orang munafik ya, yang memusuhinya. Orang kafir ingin memerangi, orang munafik membenci, orang mukmin mendengkinya. Ketiga, dari hawa nafsu yang menggodanya. Kelima, dari setan yang senantiasa membujuknya. Anda lihat, kalau dari 5 goncangan ini, yang dominan mana? Orang kafir insya Allah tidak terlalu. Di bulan puasa juga orang kafir ngargain kan? Orang munafik, nah, kalau bicara orang munafik, Anda harus paham. Yang namanya munafik itu adalah orang kafir yang berbaju muslim. Kalau orang muslim berperilaku kafir, namanya fasik. Bedanya di sana. Nah, kalau kita lihat keterangan ini berarti kan, lanjutkan. Kalau tadi, orang kafir, orang munafik, masih sama-sama kafir. Berarti 3 ini kekuatan. Orang mukmin yang dengki. Ini orang fasik ini. Berarti orang kafir, orang mukmin yang dengki, kemudian hawa nafsu ada, setannya setan manusia. Berarti 3-nya besar. Makanya kenapa di bulan puasa yang 3 ini kan masih ada kan? Keluyuran kan? Jadi wajar. Memang kalau secara hadis, banyak ahli hadis mensyarah bahwa yang dimaksud setan itu adalah setan makhluk gaib. Setan yang dalam kategori jin. Setan jin itu diikat begitu. Tetapi setan jinnati wan nasnya kan enggak. Enak tuh kalau bisa bulan puasa razia orang setan manusia gitu ya. Tangkap-tangkepin gitu kan. Tapi kadang kita jadi setan juga ya. Semua orang ditangkap dong. Tinggal setiap orang, setiap keluarga mengidentifikasi siapa potensi setan. Ini keluarganya dari ini yang suka ganggu. Laporin ke polisi biar ditangkap. Nah, cuman kan penjara juga makin penuh, polisi makin butuh duit kan. Bingung kan. Akhirnya yang jadi setan siapanya? Gak berani ngomong kan. Nah, itu yang jadi setannya gitu. Orang gak zaman puasa aja dia jadi setan kan gitu kan. Tengah jalan main bola. Nah jadi yang susah begitu. Jadi wajar. Kita kan sekarang di tawuran, banyak tawuran kan karena memang manusianya sudah jadi setan. Nah Anda bayangkan. Korupsi di bulan puasa kemungkinannya makin tinggi makin kurang. Susah jawab. Tapi jelas begini saudara, sederhana. Rasulullah pernah mengatakan bahwa ukuran orang dihukum potong tangan itu adalah kalau mencuri senilai 1/4 dinar. Kalau 1 dinar itu 2.500.000, itu harus dipotong. Ulama membuat catatan 1 buku. 500 nyuri 500 potong. 1 juta segini. 1.500.000 hilang kan 1 ini. Kalau 1 miliar segini saudara. Itu saya yakin nggak orang berani nyuri saudara. Korupsi itu nggak usah digantung kayak model Anas. Nggak usah. Potong tangannya. Nah kalau 1 triliun, tinggal dihitung aja berapa buku. Kalau ini katakanlah berapa senti, mana bagian tubuh berapa senti harus dihabisin. 1 miliar loh saudara ya.
Kalau 1 triliun, makanya kan di dalam, kalau tidak salah surah Al-Maidah, kalau orang membuat kerusakan di muka bumi, hukumannya adalah 1. Kalau dia tidak dibunuh, ya, diasingkan. Yang kedua, itu dipotong dalam bentuk nyilang. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Itu efektif, saudara. Nggak perlu butuh penjara. Karena di penjara dibajuin pakai baju KPK senang. Karena modelnya jasket. Kelihatan bagus. Dari depan kan putih, saudara. Belakangnya nggak enak kan, tahanan KPK. Orang senang, orang dikasih baju bagus kok. Beli sengaja kan susah, nggak ada dijual di jalanan. Nggak ada yang berani dijual baju tahanan KPK. Nggak ada yang mau berani beli. Itu berarti baju mahal, saudara, ya kan? Karena limited edition, edisinya terbatas, gitu kan? Nah, jadi cukup sebenarnya kalau nyuri. Nggak ada pencuri di bulan puasa, saudara, ya. Jadi begitu sederhananya. Tapi memang faktanya setan manusianya terlalu besar. Jadi saya lebih cenderung ini makna hakiki, ya. Cuman tadi setannya kan tidak hanya 1. Kata Allah dalam surat An-Nas, minal jinnati wan, setannya ada 2. Nah, setan nas jinnya yang memang dibelenggu, tetapi setan manusianya enggak. Makanya itu di kuburan enggak ada setan, ya. Yang ada setan manusia, kan gitu. Kemudian khutbah Idul Fitri. Sebenarnya khutbah Idul Fitri sama hukumnya dengan Jumat. Cuman bedanya kalau Jumat kan wajib. Kalau Idul Fitri tidak wajib. Makanya Rasulullah menganjurkan para wanita yang sedang haid pun kalau bisa Idul Fitri datang ke lapangan. Untuk apa? Dengerin tausiah. Jadi mendengar tausiah di Idul Fitri itu punya pahala. Makanya kalau orang paham ini, ya, kalau zaman Rasulullah kan malah nganjurin, para kaum muslimin, suami-suami yang punya anak, ya, punya istri lagi haid pun suruh dibawa ke lapangan semuanya. Sekarang terbalik. Yang nggak haid nggak ke masjid, nggak ke lapangan malah, kan begitu. Bahkan baru ceramah, lalu baru sholat, selesai pada kabur. Ya itulah salah satu cara berpikir yang salah. Nah ini perlu dikasih tahu, ya, diingatkan. Jadi para akhwat walaupun dalam keadaan haid halangan, Rasulullah menganjurkan datang ke lapangan untuk ikut mendengarkan khutbah. Jadi mendengarkan khutbah kalau dengan puasa sama hukumnya. Mohon maaf, dengan Jumat sama hukumnya, cuman beda kedudukan. Karena kalau di Jumat itu bisa membatalkan atau menghancurkan nilai kebaikan, ya, dari ibadah Jumatnya. Tetapi kalau Idul Fitri akan menyempurnakan atau menambah kebaikan. Jadi kalau orang tidak butuh kebaikan, ya ditinggalkan. Begitu. Nah ini saudara dan saudara. Jadi sama hukumnya. Kemudian bagaimana dengan lajis sekarang yang banyak justru yang digencarkan zakat profesi. Ini adalah ijtihad di zaman modern, saudara. Ya. Zaman modern yang sebenarnya memang tidak semua ulama bersepakat. Karena di zaman Rasulullah, di zaman sahabat nggak ada zakat profesi. Zakat itu adalah bukan profesinya, hasil profesi. Begitu. Hasil profesinya apa? Makanya dikembalikan dengan nisab. Siapapun orang memiliki pendapatan dan kekayaan yang bisa jadikan kekayaan karena zakat kan prinsipnya dalam Al-Baqarah al-afu, kelebihan harta yang tidak digunakan atau simpenan kita, ya, yang tidak digunakan selama 1 tahun. Lebih dari senilai tadi 85 gram emas atau asumsinya 40 juta uang nganggur, itu wajib dizakatin. Nah kalau, mohon maaf, seperti yang pernah saya sampaikan, di Malaysia, saudara, orang penghasilan 3 juta, kalau dia menanggung 1 anak atau 2 anak, itu masih dapat subsidi dari negara karena dianggap miskin. Di kita kan enggak. 1 juta jadi kejar-kejar, gimana 3 juta, ya kan? Itu. Makanya kembali, kalau bahasa sindirannya, negeri ini memang tidak penuh barokah, karena orang miskinnya ditekan. Anda bayangkan, kalau Anda punya simpanan, di bawah 500 ribu, itu kan bunganya, kalau kita lihat perbankan, itu kan cuma sekian persen, di bawah 3% kan? Tapi kalau punya tabungan 500 juta ke atas, 100 juta ke atas itu 4%, saudara. Jadi orang kaya
mendapatkan fasilitas bunga lebih besar daripada orang yang susah. Mestinya kan subsidi. Nah kalau 1 miliar 4%, berapa tuh saudara? 40 juta apa 400 juta? 1 miliar. Iya kan? 1000 juta. Berarti kalau 4-nya 4%. Paling enggak 40 juta kan? Coba kalau orang punya 1 miliar ditabung 40 juta ngapain? Enggak ngapa-ngapain saudara. Tapi kalau orang punya uang 100 ribu, cuman berapa ratus. Jadi itu. Makanya kemarin Republika ngangkat amat sangat keras bahwa Anda bisa bayangkan saudara, dari 110 juta rekening yang ada di negara kita, hampir 110 juta lebih, itu setengahnya, itu lebih dari yang ada 1020-an atau 1500-an. Itu rekeningnya itu di atas 5M. Sementara yang uangnya di bawah itu, artinya 4-5% perputaran uang di negara kita itu dimiliki oleh orang-orang yang kaya-kaya. Sementara yang lain punya tabungan 500 ribu, 100, yang nggak pernah dapat panjang-panjang buat ininya nggak. Jadi memang naudzubillah min dzalik, kita memang hidup di negeri seperti ini, saudara. Makanya apa? Zakatnya orang miskin dikejar-kejar. 3 juta dikenain. Nah, itu susah, saudara. Ya. Hari ini saya baca Republika, itu ada namanya pembawaan karena mungkin wanita kena tokso atau apa ya, begitu saudara. Itu berpengaruh, ada yang namanya tuli permanen karena sarafnya. Itu untuk biaya operasinya saudara di atas 300-400 juta. Karena biaya alatnya saja itu di atas sekitar 25.000 US dollar. 2.500 US dollar saudara. Atau berapa yang jelas biaya masangnya 35 juta. Di Malaysia itu kalau ada orang seperti itu langsung negara turun. Ini di data miskin dikasih gratis. Di negara kita nggak ada. Jadi memang karena Pak, zakat orang miskin dikejar-kejar, saudara. Gitu. Jadi kembali, sebenarnya ini diskusi panjang tentang masalah zakat profesi. Kalau profesinya kayak siapa pengacara yang disebut orang manusia 20 miliar. Siapa namanya itu yang kemarin rame gara-gara dia, itu jadi semua barangnya tuh di badannya tuh 20 M. Nempel. Berlian yang beli di Las Vegas, segala macam begitu. Jadi itu yang begitu itu wajib karena penghasilannya ribuan dolar. Bukan ribuannya sebenarnya, bukan profesinya, tetapi karena penghasilannya. Jadi yang jelas, kalaupun mau diarahkan, zakat itu ke penghasilannya, bukan ke profesinya. Ya, bukan profesinya. Mau profesi apa saja, penghasilannya gimana, begitu. Kalau penghasilannya masih memenuhi kebutuhan diri aja masih susah, ya itu nggak wajib zakat. Jadi kalau Anda berdua, suami istri, kalkulasi pendapatan rumah dapat 5 juta. Lalu misalkan dalam 1 bulan, untuk kebutuhan rumah tangga Anda katakanlah 3 juta. Masih ada simpanan 2 juta. 2 juta Anda, mau dikeluarkan infak sodako terserah Anda. Memang anjuran sih disodakokan, tapi bukan zakat. Kalau zakat itu kan mengikat sesuai dengan jumlah minimal yang disebut nisab. Nah kalau sikapnya Anda, kalau tanya bagaimana sikapnya? Sebenarnya Anda bisa aja, saya nggak perlu zakat Pak, nanti saya mau infak saja, sedekah saja, terserah. Jadi nggak mesti dibatasin begitu. Walaupun memang nilainya tidak terlalu besar gitu, karena asumsinya kan 2,5%. Tapi itu nilainya bukan zakat, lebih tepat sebenarnya lebih ke arah sedekah. Nah silakan saudara, jika ada yang mau ditambahkan. Ya, dari Ahwat ini, Ustadz bolehkah saya zakat fitrah 2 kali karena selama ini zakat dipotong langsung dari gaji di kantor, namun jumlahnya jauh lebih kecil dari yang di masjid yang bisa saya bayarkan. Jadi akhirnya saya membayar lagi di masjid sesuai dengan yang berlaku di masjid itu. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Kemudian jika kita masuk masjid, Ustaz, mana yang harus didahulukan atau diutamakan, sholat syukur wudu atau sholat tahiyatul masjid? Kemudian bagaimana hukum memotong kuku dan rambut pada saat wanita dalam keadaan haid?
Yang terakhir ini ya, apa doa ketika sujud syukur? Ya, terima kasih saudara dan saudari. Ini pertanyaan tambahan. Yang pertama, bolehkah zakat fitrah dilakukan 2 kali? Sebenarnya yang menjadi faktornya bukan 2 kalinya. Tapi syarat minimal terpenuhi tidak. Artinya, kalau ternyata jumlah yang dipotong oleh kantor itu tidak sesuai dengan jumlah yang distandarkan, kalau hitungannya biasanya kan 2,5 liter saudara ya, hampir 2,5 kilogram itu tinggal. Dan ini juga sebenarnya kan zakat fitrah itu juga harus dipahami ukurannya bukan raskin ya, bukan beras orang miskin, tapi adalah ukuran beras yang biasa Anda makan. Asumsinya Anda kalkulasi, Anda sekali makan berapa ribu sih? Kalau Anda sekali makan adalah 10.000, asumsinya nilai berasnya Anda bayar 5.000, berarti literannya adalah literan yang biasa dimakan. Kalau misalkan di rumah biasa makan yang masaknya adalah beras yang nilainya 7.000 per liternya, maka hitungannya 7.000, jangan menggunakan standar paling bawah. Makanya beda, zakat fitrah itu disesuaikan dengan kebiasaan dan kebutuhan yang dilakukan. Kalau makannya biasa sekali makan 20.000 begitu, bahkan ada mungkin 30.000 ya kan, macam-macam kan. Zakat fitrahnya nilainya yang 5.000, ente mah banget deh, ya. Kan banget pelitnya begitu ya. Ya ente biasa makan kalkulasi aja, sekali makan berapa? Ya, makanya zakat fitrahnya kalau mau ada sedekahnya, saya biasa makan sekali makan nilai makan dengan ini katakanlah 15.000. Ya udah Pak, saya bayar 30.000. Ya, kalau dua kali makan kan asumsinya, ya pakai seperti itu sehingga apakah mau dihitung sedekah dan lain sebagainya terserah ya itu. Makanya di dalam diskusi ini memang ada yang bersikuku mesti makanan pokok, ada yang membolehkan dengan uang. Tapi menurut saya sebenarnya mana yang lebih mudah diterima oleh si mustahik itu silakan saja. Bisa pakai beras, mungkin butuhnya beras, bisa butuh tambahan uangnya ya silakan. Karena yang jelas yang dimakan hari ini nggak mungkin beras doang. Pasti ada tambahan kalau dimasak pakai minyaknya dan lain sebagainya. Yang jelas sesuatu yang siap dimakan. Makanya jadikanlah ukuran Anda yang biasa Anda makan itu sebagai ukuran zakat fitrah Anda. Bukan ukuran masjid ya. Karena masjid biasanya tergantung mengurus. Kalau yang ngurusnya adalah makannya yang murah-murah ya, buatnya yang murah-murah begitu. Jadi kalau tadi jumlah yang dipotong oleh kantor belum memenuhi standar makanan Anda, ya Anda harus keluarkan, sempurnakan, tambahi. Jadi bukan masalah 2 kalinya, tetapi apakah sesuai dengan standar makanan Anda atau tidak. Jadi kalau ternyata masih kurang ya bisa 2 kali atau mungkin bisa 3 kali saudara ya. Kemudian, mana yang harus didahulukan, syukur wudhu atau tahiyatul masjid? Anda harus paham saudara, kalau syukur wudhu mengikat dengan wudhu, tahiyatul masjid mengikat dengan masjid. Kalau kita masuk masjid, yang paling berhak dihormati adalah masjidnya. Makanya ada yang lebih menekankan kalau masuk masjid ya tahiyatul masjid itu lebih utama daripada syukur wudhu. Itu sebabnya syukur wudhu bisa dilakukan tidak mesti di dalam masjid. Ada di halaman masjid. Nah, tetapi kembali kalau ditanya mana dua-duanya, ya sebenarnya tergantung kesempatan waktunya saja. Kalau misalkan Anda masuk ke masjid masih ada bisa melakukan sunnah, ya dua-duanya dilakukan saja begitu ya. Tapi jelas kalau ditanya mana yang lebih utama, tadi wudu, syukur wudu mengikat pada wudunya. Cuman kan masalahnya kalau di tempat wuduan kan nggak ada tempat sholat ya. Mestinya kan yang ideal di samping tempat wudu ada tempat sholat syukur wudu. Begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Cuman kan nggak ada begitu. Boleh kalau dua-duanya airnya mau dua-duanya ya silakan, tidak masalah. Ya gitu. Nah, kemudian, tadi berikutnya apa? Tadi ini hukum memotong kuku dan iya, memotong kuku. Motong kuku di saat haid sebenarnya tidak ada dalil khusus saudara yang melarang. Ya,
Kalau tanya boleh, boleh. Seingat saya tidak ada dalil khusus tentang. Cuman yang menjadi masalah adalah begini, saudara dan saudari. Kenapa wanita harus berhati-hati dalam saat haid begitu ya? Ya ini sebenarnya faktornya bukan faktor syariat ya. Karena saya tidak menemukan satupun dalil larangan, ancaman, begitu nggak ada. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana Anda tidak sembarangan saja lah berhati-hati. Sebenarnya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau tanya boleh nggak, boleh saja. Tidak ada dalil khusus. Yang dilarang tentang haid itu kalau dicerai itu memang nggak ada. Nggak boleh lagi haid dicerai itu nggak boleh kan. Cuman kan kalau belum nikah gimana mau dicerai? Orang nikah aja belum gitu kan. Jadi kan nggak mungkin kan. Nikah dulu kan begitu. Kemudian doa syukur, sujud syukur. Doa sujud syukur sebenarnya yang disebutkan di dalam beberapa keterangan, tidak ada dalil khusus, saudara. Anda bahkan di dalam beberapa keterangan, mau cuman bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, tambahin nikmatnya, itu boleh-boleh saja. Jadi tidak ada dalil khusus tentang syukur, sujud syukur. Anda boleh menggunakan doa apa saja yang merefleksikan adanya tanda terima kasih kepada Allah. Bahkan cukup Alhamdulillah ya Allah, itu doang juga cukup. Nah, cukup, nggak ada masalah. Ya. Kalau Anda makin panjang doanya juga nggak masalah. Jadi tidak ada dalil khusus tentang sujud syukur, doanya apa, tidak ada. Ya. Anda boleh berdoa apa saja. Silakan, masih ada mau ditanyakan lagi? Baik. Oh. Ya. Sebenarnya kalau dilihat dari ketentuan, lebih tepat mengikuti pemerintah dibanding mengikuti organisasi. Hanya saja yang jadi masalah, yang hingga hari ini masih debatable, pemerintah yang bagaimana, begitu. Itu yang debat-tebalnya. Nah, Indonesia ini apakah lebih cocok mengikuti pemerintah? Karena memang sistem kita kan Pancasila. Kalau istilahnya, negara kita kan negara Islam bukan, negara sekuler bukan. Jadi negara kita kan negara bukan-bukan. Iya kan? Negara Islam bukan, negara sekuler bukan, jadi negara bukan-bukan. Makanya tergantung suka-suka. Makanya wajar ada yang suka organisasi, Naksabandia, suka-suka gurunya. Karena memang kita negara bukan-bukan. Kalau mau bilang negara Pancasila yang tegas, contoh zaman Soeharto masih tegas. Ente nggak ikut negara dimarahin kan begitu. Jadi nggak ada berani macam-macam. Jadi sekarang tadi, jadi ya sedihlah karena negara kita negara bukan-bukan gitu ya. Jadi kalau tanya mana lebih tepat, sebenarnya lebih tepat ke pemerintah sebenarnya. Makanya kalau Malaysia kan pemerintah, negara Saudi ngikutin pemerintah. Bahkan ada juga di negara kita bukan ngikutin organisasi, bukan ngikutin pemerintah, bukan ngikutin golongannya, ngikutin Saudi. Lebih jauh lagi kan? Lebih jauh lagi pemerintahnya. Cuman memang ada anjuran, dialog Jumat kemarin, sebaiknya memang ngikutin Saudi itu hanya untuk di Idul Adha. Karena ada satu prosesi yang mau nggak mau jadi kiblat. Gitu. Mestinya. Tapi kalau Idul Fitri, dikembalikan ke Matla areanya. Cuman kayak kasus Lebaran kemarin memang kebangetan. Pemerintah isbatnya menetapkan Lebaran besoknya. Begitu, satu hari lagi puasa. Tetapi beberapa orang mengaku melihat ru'yat. Dan celakanya pada waktu itu, tidak diterima ru'yat itu. Padahal di beberapa negara Malaysia sudah Lebaran. Bahkan Saudi juga sudah Lebaran. Makanya kejadiannya kan tahun kemarin itu banyak orang mengingkari negara. Itulah yang menjadi pertanyaan, kenapa negara bersikap seperti itu? Ada kepentingan apa gitu loh. Kenapa kalau ada orang melihat ru'yat itu tidak mau diterima? Tinggal dikompromi, bahkan kan tahun kemarin pakai bahasa bohong. Forum negara Asia pun sepakat bukan hari besok. Ternyata Malaysia duluan. Itu yang menjadikan akhirnya banyak orang nggak percaya gitu. Makanya kembali kepada yang diyakininya. Jadi memang ini problem besar di negara kita ya. Karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah untuk mengambil itu haknya, hak diikutin, ya begitu. Iya, silakan. Ya, ini 3 yang terakhir, yang lain ditunda sampai Lebaran ya. Apakah yang
yang biasa mendawamkan puasa Senin Kamis masih bisa berpuasa untuk besok, Ustaz. Iya. Sebelum Lebaran sebelum mulai Ramadan, belum Lebaran. Oke, apakah ujian yang semakin berat dalam hidup seseorang bisa menandai seseorang insya Allah telah mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan tahun lalu? Jadi kalau tahun ini ujiannya berat banget, apakah itu sebagai tanda bahwa dia mendapat Lailatul Qadar di tahun Ramadan sebelumnya? Iya. Yang ketiga, terakhir, apabila orang mempunyai kontrakan tapi tidak dizakatkan hasil dari kontrakan itu ya, ini mestinya, apakah penghasilan menjadi haram? Oke. Ya, yang pertama saudara dan saudari, saya ingin membahas tentang Lailatul Qadar. Anda harus paham, hidup ini memang ujian, ya. Senang ujian, susah juga ujian. Ya, jadi sebenarnya biasa-biasa aja. Nah, yang jelas begini, kan Lailatul Qadar itu kan kalau bahasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kan malam diturunkannya Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar itu adalah malam diputuskannya kebaikan-kebaikan. Kalau salah satu ayat mengatakan amrin hakim min indina. Amrin urusan-urusan besar dari sisi Allah itu diputuskan. Jadi sebenarnya isyarat ada tidaknya Lailatul Qadar karena semua orang bisa mengklaim, bisa mengakui, juga bisa tidak. Isyarat ada tidaknya Lailatul Qadar sebenarnya kembali kepada bagaimana kecenderungan kita dalam beribadah. Kalau Anda diuji dengan kesenangan lalu semakin baik, ya itu juga tanda kebaikan. Jadi kalau Anda diuji dengan kesusahan lalu Anda semakin tawadhu juga itu kebaikan. Yang jadi masalah adalah kalau Anda diuji kesenangan menjadi tidak baik, itu masalah. Kalau Anda diuji dengan kesusahan Anda semakin bermasalah, itu tambah masalah. Jadi sebenarnya masalahnya adalah bagaimana kita menyenarkan itu semua kepada Allah. Dan kedua, harus disadari, kita beribadah itu bukan ngejar Lailatul Qadar, saudara. Ya. Iktikaf itu bukan ngejar Lailatul Qadar sebenarnya. Lailatul Qadar itu adalah ketentuan Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Ya. Karena yang jelas dalam proses itu pasti ada Lailatul Qadarnya. Ya. Cuman apa dan bagaimana siapapun itu urusan Allah sebenarnya. Karena yang harus kita kejarkan bukan Lailatul Qadarnya. Keridhaan Allah kepada kita. Lailatul Qadar adalah salah satu tanda saja. Tetapi bukan lalu kemudian kita semuanya karena itu, tidak. Karena anjurannya sebenarnya kalau bulan puasa, hidupkan malamnya. Itu kan. Kalau bisa malam ke-21 sampai malam terakhir itu adalah kita menghidupkan kegiatan malam. Jadi malam itu kurangin tidur. Sebenarnya itu aja. Anda bisa melakukan apa saja, termasuk biasanya pertanyaan bagaimana kalau lagi haid. Oke, kalaupun Anda sedang haid, tidak berarti Anda tidak berhak mendapatkan kebaikan Allah. Anda kan yang dilarang adalah sholat dan puasanya, tapi tidak dilarang Anda melakukan kebaikan yang lain. Kalau Anda sedang haid pun, misalkan malam itu Anda di rumah, Anda bangun, tidak tidur, banyak berzikir, banyak ingat pada Allah, itu juga Anda bisa berhak, saudara, sebenarnya. Jadi inti masalahnya adalah menghidupkannya. Kemudian mengenai tadi kontrakan. Kontrakan pun sebenarnya saudara-saudari patokannya adalah tadi. Kalau aset Anda, hasil dari kontrakannya memenuhi enggak standar untuk Anda disebut tadi, nyampe nisab. Kalau belum nyampe nisab, Anda makan untuk kegiatan Anda sebenarnya tidak berdosa. Karena yang menjadi berdosa itu adalah kalau sampai nisab tidak dikeluarkan itu. Nah kalau kontrakannya cuma 3. Satu bulan masing-masing, kalau bulanan adalah 500 1,5. Ditabung dalam setahun, cuman berapa? Ya, 1,5 kali 12. 18 lah. Nyampe nggak nisab? Nggak nyampe. Lalu Anda gunakan buat modal lagi supaya dapat. Ya sebenarnya tadi, Anda yang paling berat. Minimal kan sedekahkan. Sedekahkan aja. Kalau Anda setiap dapat 1,5, Anda sedekahkan 10%, enggak masalah. Itu lebih dari zakat loh. Jadi yang berat itu sebenarnya bukan zakat. Ketentuannya yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah sedekahnya. Karena sedekah itu tidak mengikat jumlah. Yang penting Anda suka berbagi, itu aja intinya. Jadi kalau Anda punya penghasilan dari kontrakan itu masih kurang dari nisab,
maka penghasilan Anda tidak haram, halal, tetap halal. Ya, itu ya. Sekalipun Anda tidak mengeluarkan infaknya sekalipun, tetap itu halal. Yang menjadi berdosa itu kalau sampai nisab tidak dikeluarkan. Itu. Ya. Tadi apa yang pertama tentang apa tadi? Oh ya, Senin Kemis ya. Jadi begini saudara, memang ini diskusi ya. Kalau dilihat dari hadisnya, At-Tirmidzi memang mengatakan tidak boleh sampai setengah bulan, 30. Tapi bagi orang yang sudah biasa, masih dianjurkan. Hanya saja ini kan kalau usus Kemis besok ini debatable. Apakah nanti masuk Jumatnya atau masuk Sabtunya. Kalau saya pribadi, karena kan memang ada hadis yang mengatakan kita melarang memulai puasa mendahului dengan puasa lain, maka lebih bagus sih jangan puasa sebenarnya kalau untuk Kemis besok, walaupun biasa Senin Kemis. Sebenarnya begitu. Tapi kembali ini bagian dari pengkayaan saja, ya, kekayaan cara berpikir. Kalaupun misalkan Anda memang sudah biasa menikmati Senin Kemisnya, Anda memaksakan sih silakan aja, nggak ada masalah. Cuman khawatirnya tadi kalaupun misalkan pas Jumatnya puasa, Anda mendahului dengan ibadah lain gitu, ya jadi makruh, tapi juga tidak haram saudara. Ya. Jadi ini kembali kepada kebiasaannya. Yang jelas, kalau bagi orang yang sudah biasa, diizinkan, dibolehkan. Gitu. Tetapi kalau pas besoknya puasa, sudah masuk Ramadan, kita mengawali, itu dimakruhkan. Jadi tinggal pilih saja, Anda mau milih yang mana. Bolehnya atau makruh. Ya tapi kembali mudah-mudahan ya insya Allah, ya bagi yang sudah biasa puasa, ya Anda tidak puasa pun, hanya untuk menyiapkan Ramadan juga Anda tetap kebagian pahalanya kok ya. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang biasa sholat melaksanakan kebiasaan kebaikan, karena satu hal tidak melaksanakan, dia tetap masih mengalir kebaikannya. Contoh, Anda biasa puasa Senin Kemis, suatu saat sakit, mau nggak mau Anda nggak boleh Senin Kemis ya. Allah masih kasih kebiasaan pahala Anda saudara. Makanya itu agama Islam ini menganjurkan biar sedikit tapi ngeri terus menerus. Karena ketika saat kita tidak bisa melaksanakannya, pahalanya masih ngeri begitu. Jadi kalaupun Anda biasa Senin Kemis, jangan khawatir. Kasih sayang Allah menjadikan kita masih bisa mendapatkan kebaikannya. Ya mungkin itu saja saudara dan saudari pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ya, dengan seizin Allah kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dan kita pun bisa mengambil hikmah ibrah dari ibadah Ramadan, karena sesungguhnya Rasulullah SAW dalam salah satu hadis mengatakan, barang siapa yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, maka itu artinya dia dijauhkan dari kebaikan-kebaikannya. Dengan demikian, mari kita perbanyak kesempatan yang bisa menjadikan kita diampuni oleh Allah di bulan Ramadan yang akan datang. Sebagai penutup, kita akhiri sama-sama beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jadikanlah ya Allah setiap karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, karunia yang membebaskan kami dari kefakiran, karunia yang bisa membebaskan kami dari kekufuran, karunia yang menjadikan kami semakin taat, tunduk, patuh kepadamu ya Allah. Tumbuhkan dalam hati kami ya Allah qanaah, ridha dan rela atas segala ketentuan yang Engkau tentukan untuk kami, sehingga segala ketentuanmu ya Allah menjadi kebaikan dan penggugur atas segala kesalahan-kesalahan kami. Ampuni dosa kami ya Allah, karena sesungguhnya hanya Engkau yang mampu mengampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula ya Allah dosa orang-orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah dengan limpahan kasih sayang-Mu. Sayangi mereka ya Allah dengan kemurahan rezeki-Mu. Sayangi mereka ya Allah dengan limpahan-limpahan kebaikan, baik yang dilakukan oleh keduanya maupun kebaikan yang bisa kami bagikan dari kebaikan-kebaikan kami anak-anaknya. Ampuni mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, dan sayangi pula kami semuanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal afiyata wal jannah
ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Kita akhiri dengan sama baca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita kali ini. Sekali lagi diingatkan bahwa selama Ramadan seluruh kajian MKI diliburkan dan insya Allah kita ketemu lagi setelah Lebaran. Nanti tunggu SMS saja atau update di Facebook ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.